Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat Allah muliakan kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah berikan kepada kita untuk bisa kita berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Karena nikmat dunia sebesar apapun itu sifatnya sementara, akan lewat, semuanya akan ditinggalkan. Namun nikmat akhirat, nikmat ibadah itu sifatnya selama-lamanya, abadi, kekal selama-lamanya. Orang yang diberi nikmat ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang diberi nikmat akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti hamba itu ingin Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Lain halnya dengan nikmat dunia, Allah memberikan nikmat dunia kepada hambanya, itu tidak menunjukkan Allah ingin membahagiakannya dunia dan akhirat, belum tentu. Allah berikan nikmat dunia kepada siapapun, itu belum tentu menunjukkan bahwa orang itu ingin Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Mengapa? Karena nikmat dunia itu semuanya akan ditinggalkan, akan lewat. Tapi kalau Allah sudah memberikan nikmat ibadah kepada seorang hamba, berarti tandanya Allah ingin muliakan hamba itu dunia dan akhirat. Kalau Allah berikan nikmat zikir, ibadah kepada seorang hamba, maka tandanya itu hamba ingin Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan curahan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya mengkaji ilmu agama, ini tanda orang yang ingin Allah beri kebaikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, tandanya apa? Orang yang ingin Allah berikan kebaikan, yu'allimhu fiddin, yaitu Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Maknanya Allah jadikan orang itu belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama, tandanya Allah ingin berikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah-fadilah berzikir, lalu macam-macam zikir yang terdapat fadilahnya masing-masing.
macam-macam zikir yang memiliki fadilah masing-masing, manfaat masing-masing. Dan sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah membaca la ilaha illallah, fadilahnya apa saja. Lalu yang berikutnya yang kita kaji adalah fadilah daripada ketika membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu illa 10 riqab wa kutibat lahu mi'ata hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi'afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, dalam sehari 100 kali, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 budak. Dahulu ada budak, ya sekarang nggak ada lagi budak. Ya, dahulu Allah janjikan barang siapa yang membebaskan 1 budak maka dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini 1 budak, apalagi 10 budak, ya. Sedangkan dahulu budak itu harganya mahal, jadi nggak semua orang bisa membebaskan seorang budak, ya. Namun rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 100 kali dalam sehari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Dan ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 dosa, dan menjadi perlindungan untuknya dari godaan setan, dari godaan setan pada hari itu sampai masuk waktu sore. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pagi itu akan dijaga dari setan sampai sore. Membacanya 100 kali di waktu sore itu dijaga sampai waktu pagi, ya. Maknanya apa? Nggak akan kena kesurupan, nggak akan digoda oleh setan, ya. Bahkan setan yang takut dari orang yang membaca ini 100 kali. Bahkan walam ya'ti ahadun bi'afdala mimma ja'a bihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih afdal dari orang ini yang membaca 100 kali. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu adalah orang yang paling afdal amalannya. Tidak ada siapapun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih afdal darinya, walaupun lebih banyak ibadahnya, ya. Kecuali orang yang mengamalkan bacaannya lebih dari 100 kali, ya. Orang yang membacanya lebih dari 100 kali itu lebih afdal, semakin banyak semakin afdal, ya. Jadi orang yang membaca zikir ini 100 kali itu adalah pada hari itu amalannya orang yang paling afdal, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lam yasbiqha amalun wa lam tabqa ma'aha khati'atun. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tidak bisa didahului dengan amalan apapun. Tidak bisa didahului dengan amalan apapun. Maknanya amalan ini adalah amalan yang paling afdal, luar biasa, ya. Jadi amalan yang ringan, ya, hanya sekedar membaca 100 kali, tapi
melebihi amalan-amalan yang lain, amalan apapun itu. Ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca zikir ini 100 kali tidak bisa didahului dengan amalan apapun. Walam tabqa ma'a khati'atun, bahkan tidak ada tersisa bersamanya dosa apapun. Maknanya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan 100 kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali itu amal, pada saat itu amalan itu yang paling afdal. Wa min afdali anwa'i dzikri ajma'iha, dan diantara macam zikir yang paling afdal dan bahkan zikir yang menghimpun ya banyak fadilah adalah qaulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, al-baqiyatus salihat. Faqad warada anhu alaihi salatu wassalam annaha khairul kalami wa ahabbu ilallah ta'ala, ya, diriwayatkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah ucapan yang paling baik dan ucapan yang paling dicinta oleh Allah. Ucapan yang paling baik dan yang paling dicinta oleh Allah adalah ketika orang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syamsu. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada apapun yang disinari oleh matahari ketika terbitnya matahari. Ketika terbit matahari menyinari apapun yang ada di dunia. Maknanya apa? Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku senangi daripada apapun yang ada di dunia ini. Ya, harta sebanyak apapun, harta setinggi apapun, ya, kekuasaan, ya, apapun yang ada di dunia ini, itu lebih aku sukai membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mengapa kok bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seperti ini? Karena beliau tahu pahalanya, karena beliau tahu fadilahnya. Kita masih lebih senang dengan dunia daripada membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, karena kita belum tahu pahalanya. Kalau kita lihat pahalanya, kita tinggalkan semuanya, lebih memilih membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mengapa pahalanya itu sangat luar biasa, sangat mulia sekali, dan sifatnya abadi selama-lamanya. Dunia sebanyak apapun yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan. Jadi kalau orang tahu fadilah-fadilah, pahala-pahala ibadah, itu akan meninggalkan dunia dan seluruh isinya. Ya, contohnya dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang-orang tahu fadilah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, tahu pahalanya, mereka berusaha akan mendatanginya walaupun dengan cara merayap sekalipun. Maknanya walaupun sakit sekarat, yang nggak bisa jalan, bisanya merayap, tahu pahala dalam sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, berusaha untuk mendatanginya walaupun dengan cara merayap sekalipun, ya. Tapi karena kita belum tahu, kita istilahnya masih lebih suka dengan dunia, ya. Namun ya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah sembunyikan? Agar kita ini benar-benar ketika beramal itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala salatu
salam laqitu Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi faqala ya Muhammad iqra ala ummatika minni as-salama wa akhbirhum anna jannata tayyibatu turbah wa azbatul ma' wa annaha gaigian wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di malam Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Yang Isra itu perjalanan di waktu malam dari Madinah ke Palestina. Nah, Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah, Madinah lalu ke Palestina. Ya. Jadi sebenarnya ke Madinah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Mekah ke Madinah, lalu Madinah ke Palestina. Ya. Mi'raj dari Palestina naik ke atas melewati 7 lapisan langit. Itu diriwayatkan, ya. Langit pertama ada Nabi Adam, ya. Langit kedua, langit ketiga ada nabi-nabi, ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yusuf dan lain sebagainya, sampai lapisan langit yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di lapisan langit yang ke-7. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam Isra. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, iqra ala ummatika minni assalam, kirim salam kepada umatmu. Ya, Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita semuanya, ya. Ala nabiyina wa alihi afdhalus salati wassalam, ya. Lalu Nabi Ibrahim mengabarkan, akhbirhum, wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu, tanahnya itu sangat baik. Tanahnya itu sangat baik, ya. Azbatul ma', dan airnya itu sangat segar, tawar. Ini yang bisa beliau kabarkan tentang bagaimana nikmatnya surga. Nggak bisa dirincikan nikmat surga itu, jadi hanya bisa digambarkan seperti ini. Wa anna hagian, dan surga itu sangat luas, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi sebenarnya surga itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, hanya bisa dijelaskan seperti ini. Mengapa? Karena nikmat surga yang sebenarnya dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana surga itu? Surga itu mala ainun ra'at, gak pernah terlihat oleh mata. Ketika melihat surga itu gak pernah terlihat oleh mata nikmatnya surga itu. Wala sami'a wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Nah, nikmat surga yang sebenarnya tidak pernah terdengar oleh telinga, ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan bahkan nikmatnya surga itu enggak pernah terlintas di hati manusia. Kita membayangkan surga seperti apa, luar biasa, setinggi apapun, itu belum ada apa-apanya dengan surga yang sebenarnya. Orang kalau sudah melihat surga itu tidak pernah terbayang di dalam hatinya, terlintas pun di dalam hatinya tidak pernah, karena luar biasanya, ya, nikmatnya surga. Wa anna ghirasaha, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkata, dan tanaman surga itu, menanam surga, ya, menanam tanaman di dalam surga, caranya bagaimana? Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu cara orang menanam, cara menanam tanaman di dalam surga, ya. Kalau cara menanam di dunia kan kita harus punya tanah dulu, ya, harus ada bibit, ya, harus ada pupuk dan lain sebagainya. Surga nggak perlu semuanya itu. Surga menanam tanaman di dalam surga, caranya bagaimana? Satu kali mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya.
Ya, wa qala alaihi salatu wassalam fi hadhihi kalimat al-arba' man qalahunna ghurisat lahu bi kulli wahidatin minhunna sajarah. Dalam hadis sabda juga, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka akan ditanam untuknya setiap satu kalimatnya itu satu pohon di dalam surga, ya. Satu kalimat satu pohon, ya. Apalagi semakin banyak ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, semakin banyak tanamannya. Orang di dunia kebunnya banyak, tanamannya, kebunnya banyak, sawahnya banyak, merasa senang, merasa bangga, ya, merasa bahagia. Ini baru di dunia, ya. Belum tentu berhasil panennya, belum tentu baik tanamannya, belum tentu buahnya itu enak. Tapi kalau surga udah jelas. Bagaimana caranya punya kebun yang besar, yang banyak, tanaman yang banyak? Dengan memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Darda radhiyallahu anhu, qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, fa innahunna al-baqiyatus shalihat wa hunna yahtatna al-khataya kama tahuttu sajaratu waraqaha. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad berkata, ucapkanlah, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, karena itu adalah al-baqiyatus shalihat. Jadi al-baqiyatus shalihat boleh dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau boleh juga ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan bacaan itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ya, pohon merontokkan daun-daunnya. Orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, rontok semua dosa-dosanya, berjatuhan dosa-dosanya, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya, dan fi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim innaha kanzun min kunuzil jannah wa innaha dawa'un min tis'ati wa tis'ina da'in adnahal ham. Dan fadilah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Apa fadilahnya? Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu adalah kanzun min kunuzil jannah, harta daripada hartanya surga. Istilahnya simpanan harta daripada hartanya surga, banknya surga. Ya, dunia ada banknya, tempat simpanan harta, ya, surga juga ada banknya. Banknya itu apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang punya banyak simpanan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, berarti hartanya di surga semakin banyak. Ya, jadi tabungannya itu bukan dengan nyimpen duit, ya, tapi dengan banyak berzikir, membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Simpanannya di bank itu, bank surga itu semakin banyak, ya. Dan bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu adalah obat daripada 99 penyakit. Bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu adalah obat dari 99 penyakit. Paling rendahnya penyakit al-ham. Apa itu ham? Sedih karena pikiran. Ham itu adalah sedih karena pikiran, banyak berpikir, sedih karena banyak pikiran, ya. Ini adalah apa namanya, obatnya ham, paling rendahnya penyakit
ya, yang bisa diobati oleh bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal ya, para dokter berkata, para ilmuwan berkata, semua penyakit itu dari pikiran. Ya, sumbernya penyakit itu dari banyak sedih karena banyak mikir. Orang sedih karena banyak pikiran itu akhirnya apa? Organ tubuhnya nggak normal. Ya, detak jantungnya nggak normal, ya, peredaran darahnya tidak normal, sehingga apa? Berpengaruh kepada lambung, berpengaruh kepada jantung, berpengaruh kepada paru-paru, berpengaruh. Semua sumber penyakit itu asalnya dari pikiran. Padahal ini penyakit paling rendah yang bisa diobati oleh bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi obat dari 99 penyakit, paling rendahnya penyakit ham, padahal ham itu semua sumber dari semua penyakit. Hikmahnya di situ. Orang yang sering selalu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sehat, badannya sehat, simpanannya banyak. Ya, di surga simpanannya banyak, di dunianya badannya sehat. Ya, ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kanat lillahi alaihi ni'matun wa ahabba baqa'aha falyukthir min la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, barang siapa orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dan ingin agar nikmat itu terus ada, nggak hilang nikmatnya, maka perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kita sebagai manusia wajar, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat sehat dari Allah sekarang ini. Kita mendapatkan nikmat punya istri, punya anak, punya keluarga, punya rumah dan lain sebagainya. Ya, namun kita pasti khawatir jika nikmat itu hilang. Ya, sehat, khawatir kalau datang penyakit, ya, khawatir kalau ada bencana, kalau ada keluarga, anak, ya, istri yang sakit, ya, meninggal dan lain sebagainya, pasti ada rasa khawatir. Tapi sudah dikasih caranya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang memiliki nikmat dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, ingin nikmat itu ada, nggak hilang, ya, maka perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi sebenarnya semuanya itu sudah ada di dalam ajaran Islam. Ya, apapun itu sudah diberi jalan keluarnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Apapun, ya, tinggal kita yang mengamalkannya, tinggal kita yang berusaha, ya, mau untuk mengamalkan. Ya, kalau kita amalkan ini saja apa yang kita kaji pada malam ini, itu sudah cukup mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sehat, ya, banyak nikmatnya terus dijaga oleh Allah, nggak akan hilang. Ya, dan juga simpanannya, pahalanya sangat banyak dengan bacaan-bacaan yang tadi kita kaji. Wa min anwa'i dzikri al-fadilah qaulu subhanallahi wa bihamdihi, dan di antara macam zikir yang banyak fadilahnya adalah dengan membaca subhanallahi wa bihamdihi. Ya, subhanallahi wa bihamdihi. Ya, subhanallah, maha suci Allah dengan segala puji baginya. Ini termasuk daripada zikir yang paling afdal, subhanallahi wa bihamdihi. Ya, ada dalam ayat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, makanya suka dibaca ketika tahlil. Ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Mengapa? Karena fadilahnya sangat besar, pahalanya sangat besar.
Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbul kalami ilallahi ta'ala subhanallahi wa bihamdi. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling dicinta oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam ayul kalami afdal qala mastafallahu li malaikatihi subhanallahi wa bihamdi. Pernah ditanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ucapan yang paling afdal? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang Allah pilih untuk malaikatnya, ucapan yang Allah perintahkan malaikatnya untuk selalu membacanya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi. Jadi ucapannya para malaikat, wiridnya para malaikat itu apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Karena ini adalah ucapan yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Dan dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, maka ditanamkan untuknya satu pohon korma di dalam surga. Jadi bacaan tadi al-baqiyatus sholihat juga cara untuk menanam tanaman di dalam surga. Ini juga bacaan ini subhanallah wa bihamdihi khususnya menanam pohon korma di dalam surga. Wa man qalaha mi'ata marrah kutibat lahu alfu hasanah wa khuttat anhu alfu khati'ah. Dan barang siapa yang membacanya 100 kali, ditulis untuknya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 dosa. Membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ya ditulis 1000 pahala, dihapus 1000 dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbi wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ketika waktu pagi dan sore subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, pagi 100, sore 100, ya, maka tidak ada siapapun yang bisa nanti di hari kiamat yang bisa datang dengan amalan yang lebih afdalnya kecuali orang yang mengamalkan dengan amalan yang sama atau lebih, bacaannya lebih. Jadi orang yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore, itu nanti di hari kiamat amalannya yang paling afdal dari semua orang, kecuali ada orang yang mengamalkan yang sama atau membaca lebih daripada 100 kali. Ini yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.